Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, senang berjumpa kembali di tutorial TV Benny RH bersama saya Benny, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menampilkan gambar di Android Studio ya. Oke teman-teman, langsung saja pada tutorialnya ya. Kita bikin project baru, kemudian empty activity di sini. Kemudian nama projectnya adalah image view atau menampilkan gambar. Terserah lah ya, terserah lah ya. Kalau di sini saya suka image view aja supaya jelas. Oke. Jadi teman-teman, untuk menampilkan gambar di Android ini cukup mudah ya. Nah, kita menggunakan komponen yang namanya image view. Nah, tapi ada beberapa catatannya supaya gambarnya itu berkualitas, dan saya akan jelaskan mengapa harus mengikuti tahapan itu ya. Oke, kita menggunakan yang namanya image view ini ya, image view. Saya hapus dulu ini. Oke, hapus dulu ya. Image view untuk menampilkan gambar. Nah, coba dulu. Nah, ketika kita menambahkan image view, kita akan diminta oleh si Android Studio untuk memilih gambar apa yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, ini bisa dipilih. Jadi tampilan ini muncul secara otomatis dan bisa dipilih ya. Banyak sekali icon yang bisa misalnya nih user, kita cari di sini ada nggak user. Nah, kalau nggak ada mungkin bisa pilih yang lain gitu ya, atau avatar atau komponen lainnya ya yang bisa dipilih sebagai pengganti sementara. Oke, nah ini misalnya kita pilih oke, nanti muncul gambar icon user ini ya. Kalau kita perhatikan codingnya, nah nanti di bagian SRC. Nah, ini SRC adalah untuk mencari file mana atau gambar mana yang akan ditampilkan. Nanti saya jelaskan ya. Oke, kita tentukan dulu constraint-nya. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke. Nah, kita run dulu ya. Nanti akan kita kustomisasi lebih lanjut. Oke, nggak ada error. Nah, gambarnya nggak bisa ditampilkan. Kenapa begitu teman-teman? Oke, gini ya. Jadi untuk menambahkan gambar ini, kalau teman-teman pernah ngoding HTML, jadi ada yang namanya atribut src gitu ya. Menampilkan gambar kan mudah ya kalau di HTML, menggunakan img src nama file gambarnya gitu kan. Nah, tapi kalau di Android itu agak ribet teman-teman. Karena apa nih? Nih. Pertama-tama kita harus memastikan ada sebuah plugin ya. Plugin. Teman-teman buka aja file settings, kemudian di plugin sini. Ini ada plugin ya. Teman-teman cari di sini Android Drawable Importer. Nah, teman-teman pastikan harus mempunyai plugin ini, Android Drawable Importer gitu ya. Kalau nggak ada ini, nanti untuk import gambarnya bisa jadi ada kendalanya ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi gini dari dari awalnya dulu ya. Kita harus memastikan plugin ini ada. Caranya tadi klik file, setting, kemudian pilih plugins, cari Android Drawable Importer. Nah, kalau di sini ada checklist, berarti di Android Studio teman-teman sudah ada plugin Android Drawable ini. Kalau di sininya muncul tulisan install atau update, nah berarti teman-teman perlu klik install gitu ya. Contoh gini, ini ada ini. Kalau plugin yang lain misalnya yang belum ada ya, nanti ada tulisan misalnya install. Teman-teman klik install. Nanti kalau dia minta restart IDE, klik aja restart IDE atau muat ulang Android Studio-nya gitu ya, supaya pluginnya ini bekerja. Nah, ini dulu pluginnya sudah ada ya, berarti kita sudah aman untuk tahap pertama. Tahap kedua, kita perlu menambahkan gambar yang akan kita tampilkan, harus ada di sini.
di folder drawable. Cara menambahkannya gimana? Oke, kita cari dulu gambar yang akan kita tampilkan di Android Studio ini ya, di Windows Explorer. Coba deh saya cari gambar yang kira-kira bisa untuk ditampilkan ya. Nah, gambar orang ini misalnya ya, gambar orang ini saya copy dulu ya. Mudah-mudahan ini nggak ada copyrightnya karena masalah kalau ada copyrightnya ya. Oh, nggak usah di copy lah, langsung aja nanti kita tuju. Oke teman-teman, gambarnya sudah kita ketahui berada di mana. Cara menambahkan gambar ke drawable ini, klik kanan kemudian new. Nah, pilih page drawable import ya, pilih yang ini. Gunanya apa? Nah, nanti saya jelaskan ya. Klik tambah untuk menambahkan gambar. Tadi letaknya di mana? Di dokumen ya. Bukan di dokumen, tapi di picture ya, kalau nggak salah di picture. Picture tuh ada di user kalau nggak salah, user. Kemudian ada nggak picture? Nah, kalau teman-teman kesusahan mencarinya di sini, teman-teman tinggal di Windows Explorer aja ya. Jadi di sini sudah ada gambarnya kan, sudah kita ketahui lokasinya. Klik di bagian address ini, address apa ya? Address bar ya namanya. Teman-teman Ctrl A atau blok semuanya, Ctrl C untuk mengcopy ininya, mengcopy lokasi dari directory picture ini, kembali ke Android Studio lalu paste. Nah, gitu ya. Nanti dia muncul otomatis folder pictures ini. Oke. Nah, nanti di sini ada nih judulnya tadi apa? Sama ya, every events. Nah, ini sama ya. Oke, klik OK. Kemudian kita OK aja. Pastikan gambarnya sesuai ya. Oke. Dan oke. Nah, gini ya, ini masih belum berubah. Tapi aduh, kok nggak muncul di sini lagi. Nah, dia baru selesai ya. Jadi gini, plugin yang tadi, yang Android Drawable Importer, itu fungsinya adalah nih, selain dia untuk mengimport gambar, dia juga berfungsi untuk mengenerate atau menghasilkan gambar dengan resolusi yang bervariasi, mulai dari HDP, MDP. HDP ini artinya high definition, MDP ini medium definition, kemudian X ini extra large high definition, kemudian XX ini extra high definition ya, kemudian XXX ini extra high definition. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, layar HP, smartphone atau perangkat apapun ya yang menggunakan Android itu kan layarnya bervariasi ukurannya ya. Ada yang layar besar seperti tablet tuh misalnya yang 8 inci, 7 inci, 10 inci, bahkan ada yang 14 inci kalau untuk perangkat yang laptop berbasis Android, atau bahkan TV Android. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selain ukuran yang tadi ada juga smartphone ya. Smartphone itu ada yang 5 inci, 3 inci, kemudian 5,5 inci dan seterusnya. Nah, ukuran layar tersebut dia akan berpengaruh pada kualitas gambar yang ditampilkan ya. Kalau kita menampilkan gambar yang ukuran HD di layar kecil ya nggak masalah. Tampilannya akan kualitasnya bagus. Tapi kalau ditampilkan di layar yang lebih besar, nanti bisa jadi gambarnya akan pecah-pecah gitu teman-teman. Nah, dengan adanya plugin Android Drawable Importer ini, si sistem akan mengenerate atau menghasilkan 5 pilihan gambar ya. 5 pilihan gambar, mulai dari untuk yang layar kecil, perangkat dengan layar kecil, sampai perangkat dengan layar yang sangat besar. Nah, itu fungsinya ya. Nah, jadi dengan adanya 5 pilihan ini, si Android akan memilih gambar mana nih yang sesuai untuk ditampilkan dengan layar selebar ini. Nah, gitu. Jadi dengan kita menyediakan pilihan ini diharapkan nanti di setiap ukuran layar, baik yang besar, kecil maupun yang sangat besar, kualitas dari gambar kita itu tetap ya. Nah, gitu. Jadi nggak pecah-pecah
ditampilkan di layar kecil bagus, di layar sedang bagus, dan di layar besar juga bagus, nggak pecah-pecah. Beda halnya kalau kita cuma mengimport secara biasa, jadi cuma ada satu gambar misalnya ya. Nanti bisa jadi di layar kecil ukurannya bagus, tapi di layar besar, di smartphone atau tablet dengan layar besar tampilannya malah pecah-pecah. Nah, itu fungsi dari plugin Android Drawable Importer gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan import dan generate ini file gambarnya. Kemudian selanjutnya supaya gambarnya tampil di sini, teman-teman pergi ke coding ya, menu coding di bagian sini. Nah, untuk ini hapus saja, delete, kemudian enter src. Nah, jadi ketik src, pilih Android .2 src ya. Kemudian nih kita cari tadi gambarnya ada pada folder drawable gitu ya. Berarti di sini add drawable. Nah, di sini ada, sudah muncul add drawable ya, gambar yang kita pilih tadi. Pilih ya, klik 2 kali atau tekan enter bisa juga ya. Oke, kita run dulu, siapa tahu ada yang tidak sesuai. Nah, sudah ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lakukan apa saja? Macam-macam. Oke, macam-macam ya. Misalnya ini, misalnya kalau ukurannya kurang terlalu besar, maksudnya kalau ukurannya terlalu besar, teman-teman bisa rubah ini widthnya dulu ya, misalnya 300 dp. Oke. Nah, height-nya jangan diatur ya, supaya dia otomatis mengatur height-nya. Kalau kita atur height-nya manual, nanti misalnya 200 dp, nah gambar kita bisa jadi tidak proporsional gitu ya. Jadi kalau pengen mengatur ukuran gambar, pilih salah satu ya, boleh width, boleh menggunakan width atau boleh menggunakan height. Kalau menggunakan width berarti height-nya jadikan wrap content. Kalau menggunakan height berarti width-nya jadikan wrap content gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, ini constraint-nya sudah ada ya. Sudah otomatis dia tambahkan, berarti kita bisa ini langsung run aja. Oke, gambarnya berhasil berubah ukuran ya. Kemudian itu untuk width dan height. Sekarang kita bisa apa lagi ya? Oke, bisa nggak kita rubah misalnya background ya, background dengan gambar ya, gambar ini ya. Coba kita coba ya. Coba kita cari di sini background. Background ini ya. Pilih di sini, siapa tahu ada gambarnya nih, ada gambar kita. Oke, kita pilih aja. Oke, gambar ini kita hapus. Nanti jadinya seperti apa? Misalnya kita tambahkan ini ya, supaya jelas tampilannya. Desain aja deh. Oke, misalnya kita tambahkan button 2 misalnya ya. Oke, kita run. Oke, hasilnya nanti gimana? Nah, jadi background dari aplikasi kita akan disetting sesuai gambar yang kita import tadi. Gitu ya teman-teman. Ini adalah tips dan ini aja sih percobaan yang mungkin bisa berguna buat teman-teman ke depannya. Ya, gitu ya. Sampai sini kita sudah belajar tentang banyak sekali komponen view ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton tutorial ini secara acak, sebenarnya saya lebih menyarankan teman-teman nontonnya dari awal gitu ya. Jadi dari awal itu maksud saya gini, ada banyak seri tutorial ya, mulai dari instalasi, kemudian nih yang bisa dilihat di playlist yang saya bikin tentang Android Studio, tutorial Android Studio full ya, full 2021. Jadi ini adalah tutorial yang dibikin secara berurut. Nah, kalau teman-teman melihat tutorialnya secara acak,
Nah, jadi bisa jadi ada beberapa pemahaman yang teman-teman kelewat ya. Karena apa, di setiap tutorial ini biasanya saya kasih ini. Ada beberapa tips, kemudian ada juga beberapa hal yang mungkin saya lupa taruh di tutorial sebelumnya dan saya bubuhkan di tutorial yang saat ini. Nah, gitu ya. Jadi saya sarankan tonton tutorialnya secara berurutan. Mulai dari yang dua ini aja deh. Kalau instalasinya sudah, berarti mulai dari yang dua ini supaya pengetahuannya juga bertambah dan semakin terasah gitu ya. Oke teman-teman. Nah, dan tutorial ini mungkin tutorial terakhir yang membahas tentang komponen view ya. Karena sebelumnya kita sudah membuat ini tutorial tentang edit text kan, atau text view, kemudian edit text view ini, button sudah, image view sudah ya. Kemudian edit text ini ya, yang ini sampai dengan number ini juga. Kemudian untuk button itu checkbox, radio button, radio group juga sudah. Image view ini sama aja kayak button tapi ya bisa dicoba sendiri ya. Jadi untuk tombolnya ini bisa kita rubah menjadi icon gambar gitu ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang spinner dan image view yang tutorial kali ini ya. Nah, maka dari itu mungkin tentang komponen view sampai situ dulu. Selanjutnya nanti akan ada materi ini ya, materi pengembangan gitu ya. Jadi kita sudah memahami dan menguasai tutorial dasar. Sekarang waktunya kita mengembangkan pengetahuan dari yang dasar tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi saksikan terus seri dari tutorial Android ini, akan ada banyak sekali tutorial yang mengikuti ya. Nah, nanti akan juga ada tutorial tentang Flutter mungkin mungkin, tapi kalau sudah selesai semuanya. Dan juga kita akan membuat project-project yang ya ibaratnya seperti imitasi WhatsApp, Facebook, IG dan lain sebagainya ya. Jadi tutorial ini akan sangat menarik kalau saya bilang ya. Nah, gitu dulu. Kalau ada yang bingung silahkan tambahkan di kolom komentar pertanyaannya ya. Kemudian kalau ada kekurangan di tutorial ini mohon dimaklumi. Kemudian akhir kata ya, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.